Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap hadirin wal hadirat, semoga semua kita dalam lindungan Allah dan tetap dikuatkan tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sudah sewajibnya kita selaku umat yang mempunyai keyakinan yang sangat besar terhadap kekuatan Allah, bahwa kita harus benar-benar berpegang teguh kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada. Masih bersama kami Asosprof Dr. Yulian Azhari, yang insya Allah akan mengajak semua para jamaah sekalian agar kita selalu senantiasa meningkatkan kewaspadaan, keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat fenomena yang terjadi, ada bom di SMA 72 Jakarta. Dalam hal ini pelakunya anak kecil. Nah, maka dari itu kepada kita semua selaku orang tua tetap harus diajak komunikasi semua anak-anak kita. Nah, ini adalah peran orang tua. Jangan sampai keluarga besar kita atau anak-anak kita mendapatkan suatu ilmu yang menyesatkan atau suatu pengetahuan, ideologi, pemahaman yang menyesatkan. Sebenarnya peristiwa ini tidak bisa dilakukan oleh anak kecil, ya. Tidak wajar pelakunya anak kecil. Tetapi dengan anak yang relatif muda sudah bisa melakukan hal ini adalah merupakan suatu peristiwa kelalaian yang sangat luar biasa terhadap si pemilik anak ini. Kenapa bisa terjadi? Maka dari itu, dari kecil anak kita tuh kita latih untuk mengaji, kita latih dibekali dengan pengetahuan agama yang benar-benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai anak kita larut terbuai dengan suatu pemahaman yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam dan dasar negara kita Pancasila. Sudah jelas di surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbil hikmah. Ud'u ila sabili rabbil hikmah. Sampaikan kebenaran sampaikanlah segala sesuatu itu dengan bijak, jadi bukan dengan mengebom. Ayat ini selalu disampaikan oleh para ulama, para ustadz, kiai di saat mengisi pengajian, berkhutbah dan seterusnya. Gampang diucapkan, tetapi dalam pelaksanaannya bisa saja atau terjadi kepada anak-anak pelakunya, kepada orang dewasa, karena tidak memahami bahwa ud'u ila sabili rabbil hikmah ini dengan sebenar-benarnya. Sampaikanlah dengan bijaksana kalau ada argumen. Jadi tidak boleh ada melakukan yaitu hal-hal yang mengakibatkan bahaya meninggalnya orang banyak. Hadirin wal hadirat, kita harus lebih berhati-hati mengawasi keluarga besar kita. Kalau kita terlena, tidak dapat mengarahkan juga menjadi dosa bagi kita, bagi orang tuanya yang tidak bisa menyelamatkan anak-anaknya dari pemahaman yang berlebihan. Dalam hal ini tidak boleh terjadi kepada siapapun, baik kepada anak-anak, remaja, orang tua dan seterusnya. Maka dari itu, fahamilah semua ajaran-ajaran agama, ajaran Islam, ya, ajaran Al-Quran dan hadis dengan benar-benar
mengutamakan yaitu kebersamaan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia. Nah, ini kita harus bersatu, tidak boleh kita bertikai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apapun perbedaannya, tidak boleh kita terpecah belah. Maka segala sesuatu itu harus diungkapkan, harus diutarakan, tidak boleh dipendam sendiri. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan seperti ini, seperti ngebom, ini adalah orang-orang yang munafikun, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang selalu yaitu tidak mau bersyukur kepada Allah, dan orang-orang yang mempunyai watak kejahatan yang sangat luar biasa. Karena setiap orang yang melakukan merugikan orang banyak, bahkan mengakibatkan kematian yang meluas, itu adalah perbuatannya neraka jahanam. Tidak ada ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu adalah agama sangat toleransi. Apapun yang harus kita lakukan yaitu dengan santun, dengan sopan santun, dengan etika, dengan penuh kehormatan. Berjalanlah kita di muka bumi ini dengan kemuliaan diri. Jadi bukan kita berjalan di muka bumi ini dengan melaknatkan diri. Seperti ini akan mendapatkan laknat karena melakukan bom yang sangat dahsyat, memberikan trauma yang sangat besar kepada masyarakat. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Tidak boleh terjadi lagi, apalagi ini terjadi kepada generasi muda, terjadi kepada anak-anak yang relatif potensial, yang masih di bawah umur. Bahkan kita pun sering menyampaikan bahwa bagaimana sih contoh-contoh warga negara yang baik, generasi muda yang baik, yang selalu mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang mempunyai pemahaman yang ekstrim, termasuk pemahaman-pemahaman yang radikal. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau masa kecilnya telah dicekoki dengan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan seperti ini, maka akan sangat membahayakan nantinya di saat besar, di saat dia mempunyai suatu kemampuan kekuasaan. Akan berbahaya sekali, membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya. Masa depan bangsa kita akan suram dan akan punah. Maka dari itu, kepada semua wahai orang tua yang ada di masyarakat kita ini, di tengah-tengah kita semua orang tua, marilah kita untuk selalu mengawasi gerak-gerik anak kita. Diajak komunikasi anaknya, diajak ngobrol, jangan dicuekin. Terus perhatikan apa maunya, dikonseling. Jadi jalin komunikasi yang sangat baik, jalin komunikasi yang seluas-luasnya kepada anak, kepada kakak, kepada ayah, ibu, dan seterusnya, kepada keluarga, kepada adik. Jadi kita jangan menutup komunikasi kepada anak sendiri, kepada keluarga besar sendiri. Itulah bahayanya sekarang anak-anak itu banyak yang tidak punya etika, tidak berkomunikasi, tidak punya attitude, hanya lalu lalang begitu saja. Ini sangat membahayakan sekali. Sehingga dengan pelajaran etika, dengan pelajaran sopan santun, pekerti, dengan senyum, sapa, salam. Nah, ini adalah modal untuk supaya anak itu dilatih untuk berkomunikasi dengan baik. Insya Allah kalau anak itu diajarkan, bukan hanya anak kecil, anak remaja saja, begitu juga kita selaku mahasiswa, intelektual, dan seterusnya, itu kita harus belajar menanamkan pada diri kita, yaitu 3S, senyum, sapa, salam. Senyum dulu, menyapa, baru ucapkan
assalamualaikum atau selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore dan seterusnya. Ini adalah merupakan salah satu attitude, dasar attitude kita. Sangat sederhana sebenarnya kepada setiap manusia, kepada setiap warga negara. Karena dengan membiasakan diri kita untuk senyum sapa salam ini akan mendapatkan ilmu atau kebiasaan, ya, pekerti yang baik pada diri kita beserta keluarga besar. Sekali lagi kami mengajak kepada semua untuk mengawasi semua perkembangan yang terjadi kepada keluarga kita masing-masing, kepada anak-anak kita mulai dari kecil sampai dewasa, dan menanamkan budi pekerti sopan santun, senyum sapa salam, dan mengutamakan kebersamaan, mengutamakan toleransi yang tinggi, dan tidak boleh berputus asa kepada Allah. Wala tayasu min rauhillah, innallaha la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirin. Dan janganlah kamu berputus asa, berpaling dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa, berpaling dari rahmat Allah itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, yang orang-orang yang selalu membuat, ya, kericuhan, melakukan bom dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Semoga tausiah kita ini bermanfaat untuk membentengi diri kita, anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.